Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilham Army Channel. Di setiap halaman sejarah dunia, kalau kita membaca tentang bab perang, itu banyak sekali perang-perang besar yang mengatasnamakan agama itu sangat banyak sekali. Misalkan perang salib, konflik antara India dan Pakistan, kemudian pengusiran suku Rohingya dari Myanmar. Terus yang terjadi viral akhir-akhir ini yaitu perang antara Iran dan Israel. Tetapi apakah itu semua benar terjadi begitu saja? Atau jangan-jangan mereka ini hanya mengatasnamakan Tuhan saja untuk memuaskan ambisi kekuasaan dalam mencapai sebuah kekuasaan. Mari kita bahas. Agama itu adalah sesuatu yang sangat menyentuh hati, menyentuh batin yang paling dalam sekali di dalam diri manusia. Dan bahkan banyak yang beranggapan bahwasanya agama itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi banyak manusia yang berpandangan agama itu adalah sebagai suatu identitas kelompok tertentu. Nah, ketika agama ini seolah-olah merasa terancam, maka manusia-manusia yang menganggap agama itu sebagai identitas kelompok, ia akan mempertaruhkan segala jiwa raganya, mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama ini, bahkan akan menghalalkan segala cara, bahkan akan peristiwa seperti pembunuhan, peristiwa seperti menghilangkan nyawa seseorang itu akan dianggap sesuatu hal yang wajar untuk mempertahankan agama ini. Nah, inilah mengapa perang-perang besar seperti perang salib, pengusiran suku Rohingya dari Myanmar, konflik perbatasan India dengan Pakistan, dan yang terbaru Iran dan Israel itu perang-perang yang di atas namakan agama. Karena ya untuk memobilisasi masyarakat agar mendapat dukungan secara penuh dan mendapat legitimasi dari masyarakat, apa yang dilakukan oleh para elit-elit yang sedang berperang itu adalah sesuatu hal yang wajar. Padahal kalau kita ketahui semua, yaitu itu semua hanya untuk hanya manipulatif dari para elit-elit politik untuk memuaskan syahwat kekuasaannya, untuk mencapai kekuasaan, untuk menguasai sumber daya alam. Nah, kalau tidak percaya, coba kalian lihat perang-perang besar yang terjadi di dunia ini. Siapa yang diuntungkan dari adanya perang-perang besar yang ada di dunia ini? Apakah yang diuntungkan itu umat-umat kecil seperti kita? Tentu saja tidak. Yang jelas diuntungkan yaitu mereka, para elit-elit politik, mereka yang mempunyai senjata, dan mereka yang sedang berkuasa tentunya. Agama di sini hanya akan dijadikan sebuah mobilisasi masyarakat untuk untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi para elit-elit politik, para pemilik senjata ini untuk mendapat dukungan masyarakat bahwasanya apa yang dia kerjakan itu sudah direstui oleh agama, sudah direstui oleh Tuhan, sehingga masyarakat akan mendukungnya. Nah, dengan dukungan yang yang dikeluarkan dari masyarakat karena dibungkus dengan agama ini, maka ya yang akan dirugikan itu ya masyarakat itu sendiri. Coba kita lihat konflik yang berada di Timur Tengah, itu banyak sekali yang memakan korban jiwanya itu bukan dari pihak tentaranya, tetapi malah masyarakat, orang tua, anak kecil, perempuan, dan lainnya. Itu sangat merugikan sekali. Jadi di sini jangan heran ketika ada perang misalkan, kalau muncul sebuah narasi, istilah-istilah kafir, istilah jihad, istilah musuh Tuhan, ya karena
itu yang selalu digaungkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kalau sudah mendapat dukungan dari masyarakat, karena menganggap masyarakat itu menganggap apa yang dia lakukan itu atas perintah Tuhan. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, berpikir lebih jernih, perang-perang yang dilakukan di berbagai macam belahan dunia yang ada, semuanya itu bukan karena konflik keagamaan, melainkan itu hanya manipulasi dari elit-elit politik saja. Selain itu, ketika perang itu dibungkus dengan agama, maka tindakan-tindakan keji seperti membunuh, seperti memperkosa itu akan dianggap suci semua. Karena ya apa yang dilakukan dari sesuatu yang keji itu sudah disandarkan pada agama, sehingga agama yang begitu mulia, agama yang begitu suci, ketika sesuatu itu disandarkan kepada sesuatu yang suci, maka dianggap juga perbuatan itu suci semua, karena dianggap untuk membela agama itu. Padahal kalau kita lihat sudah sangat jelas sekali bahwasanya itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama, sangat bertentangan sekali dengan kemanusiaan, dan bahkan itu sangat sangat merugikan sekali bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Coba perhatikan konflik-konflik yang ada di dunia ini, misalkan sebagian besar konflik-konflik yang ada di dunia ini pastinya itu hanya memperebutkan kekuasaan saja, untuk memperebutkan sumber daya alam saja. Misalkan di Timur Tengah yang tidak berakhir sampai detik ini itu hanya rebutan sumber daya alam. Misalkan yang ada di perang saudara yang ada di Afrika itu juga perebutan wilayah saja. Dan di sini ironisnya itu yang menjadi korban itu malah perempuan, anak-anak kecil, bahkan orang-orang tua yang tidak tahu menahu tentang apa yang diperebutkan, itu yang menjadi korban. Dan ini sangat bahaya sekali ketika perang itu disandarkan, perang itu dibalut dengan sebuah agama. Oke teman-teman, maka dari itu kita tidak boleh membiarkan agama ini dijadikan sebuah alat untuk membenarkan kekejian yang terjadi di dunia ini. Karena kita ketahui semua bahwasanya agama semua agama apapun itu adalah sebuah jalan kedamaian. Tapi juga kita perlu ketahui bahwasanya banyak manusia-manusia yang menjadikan agama, yang memelintir agama ini untuk memuluskan ambisinya dalam menguasai wilayah, untuk memuluskan ambisinya untuk menguasai sumber daya alam. Maka dari itu, di sini kita tidak boleh hanya beriman saja, tapi kita juga harus cerdas supaya kita tidak bisa dimanfaatkan oleh para oknum-oknum culas yang hanya memikirkan dirinya saja. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.